warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita akan menjelaskan tentang kelanjutan untuk proyek kita kali ini, yaitu untuk kali ini kita akan mengadakan proyek kelima dengan mengambil dimensi gaya hidup berkelanjutan dengan mengambil topik daun kering, di mana nanti untuk tahun ini kita akan membuat mozaik daun kering. Jadi mohon bantuannya kepada seluruh rekan-rekan kerja untuk bekerjasama dalam melakukan kegiatan aktivitas proyek tersebut. Adapun nilai-nilai yang akan kita ambil dari dimensi pembuatan proyek ini adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong dan juga kreativitas. Adapun PPRA-nya itu ta'adub atau mempunyai nilai berkebudian luhur, di mana dalam segi dia melaksanakan kegiatan tersebut ada nilai-nilai luhurnya atau nilai-nilai kesolehannya atau akhlak mulianya. Kemudian ada juga nilai ta'aluf wal ibtikar, yaitu dimensi dinamis atau kreatifnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa. Kita nyanyi lagu sebelum bertanya. Tangan Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini Ibu akan mengabsen kalian. Siapa namanya Ibu panggil, silakan angkat tangannya dan sebutkan nama-nama kota yang ada di Indonesia. Muhammad Irwanto, apa nama kotanya? Muhammad Hafiz, apa nama kotanya? Jadi kota-kota yang kalian sebutkan tadi adalah kota-kota yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu mempunyai banyak sekali kota, berbagai macam pulau dan berbagai macam keragamannya. Hari ini kita akan mempelajari tentang P5 dan PPRA. Apakah kalian pernah mendengar? Belum. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang apa itu P5. Hari ini kita akan belajar tentang seni apa yang dapat dibuat dari daun kering. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu P5. Silakan berdiri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semuanya. Silakan duduk kembali. Kita akan mengenal tentang apa itu P5. P5 PPRA. P5 itu kepanjangannya adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi merupakan upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang merupakan profil karakter berdasarkan nilai-nilai luhur di dalam Pancasila. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila akan dimaksudkan atau ditransferkan kepada kalian semua melalui dengan proyek nanti. Kemudian tentang PPRA. PPRA itu kepanjangannya adalah Penguatan Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Nah, jadi ini ada keagamaannya. Ini kita buat. Biasanya kan P5 aja mendengar.
Nah, untuk ada agamanya itu bertambah dengan PPRA, yaitu penguatan pelajar rahmatan lil alamin. Di mana maksudnya adalah merupakan upaya untuk menanamkan sikap moderasi beragama. Jadi macam-macam nanti ada sikap yang akan ditransferkan kepada kalian melalui proyeknya. Salah satu yang nanti kita akan ambil adalah dimensi gaya hidup berkelanjutan. Apa sih gaya hidup berkelanjutan? Gaya hidup berkelanjutan itu adalah perilaku atau upaya kalian. Upaya kalian untuk menemani masa yang akan datang, atau upaya untuk tidak mengancam dan membahayakan kebutuhan generasi yang akan datang. Misalnya nih, hari ini kita suka membuang sampah sembarangan, maka 10 tahun yang akan datang pasti menumpuk. Ya kan? Pasti, ya kan? Pasti menumpuk. Makanya maksud gaya hidup berkelanjutan ini adalah gimana upaya kita untuk berusaha mengurangi ancaman yang akan datang. Nah, untuk gaya hidup berkelanjutan, di sekitar kita banyak apa ini? Pohon. Ya. Pohon gata. Pohon apa yang ada di samping? Pohon gata. Pohon apa lagi? Pohon sawit, ya. Banyak kan? Kemudian apa lagi? Hah? Galang. Ya ada. Banyak macam-macam. Banyak pohon. Nah, pohon ini memiliki daun. Daunnya itu ada yang warna hijau, ada warna apa lagi? Kuning, ada lagi? Oranye, apa lagi? Coklat. Ya, daun coklat itu kenapa jadi daunnya warna coklat? Sudah kering, betul. Karena panas dan sudah kering, sudah tua, akhirnya jatuh. Ya. Nah, jadi daun yang jatuh itu banyak nggak menumpuk di sekitar sekolah kita? Banyak. Nah, sekarang ibu tanya, apa yang terjadi jika banyak penumpukan daun kering? Panas, maka mengakibatkan percikan dan menimbulkan api. Kemudian penumpukan daun kering juga lingkungannya apa? Kotor, ya. Nah, kotor juga. Apakah daun kering bisa dimanfaatkan? Bisa. Iya kan? Siapa yang tahu? Nggak tahu, nanti kita cari jawabannya. Kemudian karya seni apa yang dapat dibuat daun kering? Seni. Ayo, siapa yang tahu? Belum tahu. Nah, nanti kita jawab. Untuk menjawab itu, sebelum menjawab ke pertanyaan yang kalian tadi, ibu akan memberikan kalian pengertian dari daun kering. Daun kering adalah daun yang sudah lama gugur, sehingga daunnya menjadi kering. Dan salah satu produksi sampah organik yang cukup banyak terdapat di daerah tropis Indonesia. Sebelumnya kita lihat dulu akibat penumpukan daun kering. Coba lihat gambarnya. Gambar apa nih? Akibat apa? Panas. Karena panas, kemudian gesekan daun kering akhirnya menyebabkan kebakaran. Contohnya kalian lihat di samping-samping, ya kan? Ada bekas kebakaran. Kemudian gambar yang kedua, asap. Ya, jadi akibat dari asap kebakaran tersebut mengakibatkan batuk, mengakibatkan paru-parunya tercemar atau kurangnya kesehatan. Kemudian yang sebelahnya sama juga, jadi lindungi hutannya atau lindungi lingkungan kita dari asap kebakaran, walaupun itu asap kebakarannya dari daun kering. Akibat dari penumpukan daun kering itu adalah sangat membahayakan karena jika cuacanya sangat panas, betul tidak kayak tadi, maka akan mengalami gesekan sehingga menyebabkan kebakaran. Daun yang terbakar melepaskan zat pengiritasi ke udara. Jadi daun yang terbakar dan kebakaran akan melepaskan zat yang tidak baik yang dapat menyebabkan masalah pernapasan pada dan juga akan menyebabkan masalah kesehatan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Coba pikirkan bagaimana cara mengatasinya. Nah, sekarang cara mengatasinya boleh kita lakukan tadi, caranya membuat daun kering menjadi kesenian. Ini ya. Perhatikan video ini. Kreativitas memang gak ada batasnya, Pers. Bahkan yang tidak berharga juga bisa disulap menjadi barang bernilai jual tinggi tuh. Misalnya kerajinan dari daun kering ini nih. Gak nyangka ya, daun-daun kering yang subur dan biasa dipakai sebagai pupuk, tapi di tangan warga Surabaya ini, daun-daun ini diubah menjadi barang berharga.
iya. Sayangnya terbatasnya pekerja membuat beberapa pesanan ditolak, Pers. Wah, kalian wajib punya nih kerajinan ini. Kedua, kerajinan mozaik dari daun kering. Yang pertama tadi seni tempel, yang kedua adalah kesenian mozaik. Jadi daun keringnya diputing-puting baru ditempel. Yang ketiga adalah kolase dari daun kering. Jadi daunnya tidak digunting tapi langsung ditempel. Kuku dari daun kering. Untuk pembuatannya, silakan simak videonya sampai selesai. Nah, jadi itu adalah ada 3 contoh kesenian dari daun kering. Yang video pertama tadi tentang apa? Menempel daun kering ada di ulah tas, ya ada. Dan itu bisa harganya ratusan ribu. Kenapa? Sampai keluar negeri itu pahit. Nah, apabila kalian bisa memanfaatkan daun kering aja. Apabila kalian kreatif dan dapat memanfaatkan daun kering, bisa menjadi usaha yang menjanjikan. Yang kedua tadi apa? Mozaik. Mozaik daun kering. Jadi daun kering itu digunting-gunting kecil-kecil, kemudian ditempel di gambar boleh. Tadi kan contohnya gambar bunga, jadi ditempel jadi kesenian. Jadi nanti bisa di kelas nanti ditempel, dibuat dari daun kering kesenian. Yang ketiga adalah kolase. Kolase itu hampir mirip dengan mozaik, tapi mozaik tadi digunting kecil-kecil, sedangkan kolase itu dari daun yang besar langsung dibentuk menjadi kuku atau menjadi boneka, boleh aja bebas. Nah, ini kan yang sebutkan tadi. Yang pertama apa tadi? Kesenian tempel daun kering. Yang kedua mozaik daun kering. Yang ketiga kolase daun kering. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, sekarang siapkan pulpennya menjawab soal. Soal pertama itu apa yang dimaksud dengan daun kering? Serah kalian, boleh sesuai dengan pemahaman kalian apa itu daun kering. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Tolong Safira untuk kumpulkan nomor kerja teman-temannya. Terima kasih. Kita tes semangatnya dulu. Tetap semangat. Kita cek sama-sama. Apa yang terjadi bila banyak terdapat tumpukan daun kering? Pintar. Jawaban kalian semua mantap-mantap. Kita tepuk, ibu beri tepuk mantap. Tepuk mantap. Ini melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang kontekstualisasi P5 PPRA. Yang dulu kita sudah belajar pengenalan. Siapa yang masih ingat seni apa aja yang dapat dibuat dari daun kering? Oh, iya betul. Tadi mozaik. Ya, jadi banyak kesenian yang dapat dibuat dari daun kering. Nah, hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan kita akan ke lapangan untuk melihat lingkungan sekitar dan memperhatikan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Jangan dibuka dulu. Satu, dua, tiga, besar. Kelompok satu. Kalian akan dibagikan LKPD. Dalam satu kelompok boleh bekerja sama untuk mengerjakan LKPD-nya dan mengerjakannya di luar lapangan. Paham?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berada di lingkungan sekolah untuk memperhatikan lingkungan sekolah kita tentang daun kering. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Untuk ini Ibu akan membagikan LKPD-nya yang akan diberikan oleh Ibu Jumetek. Bersama-sama dan kalian cari daunnya. Caranya akan cari berkelompok. Kita Apakah ada teman terbakar daun kering? Bagaimana sekolah kamu? Apakah terdapat banyak pohon? Apa aja daun yang terdapat di dekat sekolah kamu? Orang yang beriman, kita harus menjaga kebersihan, salah satunya menjaga lingkungan sekolah. Sekolah kamu apakah terdapat banyak pohon? Apa jawabannya tadi? Bagaimana sekolah kamu? Apakah terdapat banyak daun jatuh? Bagaimana keadaan lingkungan sekolah? Apakah banyak terdapat daun kering? Bagaimana keadaan sekolah? Apakah ada tempat terbakar daun kering? Kemudian warna apa saja daun yang terdapat di sekolah kamu? Apa warnanya deh? Iya, oranye, kuning, merah, iya. Kemudian daun warna apa yang dapat dibuat kreasi? Bagaimana menurut kamu cara mengatasi penumpukan daun kering? Dibuatkan? Iya, menjadikan karya. Sebagai orang yang beriman, Bapak orang beriman nggak? Agama apa? Islam. Sebagai orang yang beriman, kita harus menjaga kebersihan. Salah satunya menjaga lingkungan sekolah. Caranya dengan apa tadi? Ya, isi boleh ada daun kering. Kemudian jangan buang sampah. Untuk hari ini kita untuk pembelajaran P5PRA yang minggu kemarin itu adalah tentang kontekstualisasi. Masih ingat kita yang ke lapangan melihat lingkungan daun kering. Ya, apa aja masalahnya, bagaimana daun keringnya, ya kan? Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang aksinya. Jadi kita akan membuat mozaik daun keringnya. Ibu berharap kalian dapat melaksanakan kegiatan dengan baik ya, dengan secara berkelompok. Sebelum itu ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dari satu kelompok itu ada 2 orang. Bangun dan bergerak, Satu, dua, tiga. jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari, kejar dan kau raihlah prestasimu. Masing kelompok setelah ini kalian keluar satu kelompok ambil daun keringnya. Setelah ambil daun keringnya kalian masuk ke dalam. Lagi Bangun dan bergerak,
pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Sekarang kita refleksikan apa yang kalian laksanakan itu. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian ketika melaksanakan aksi untuk membuat mozaik daun kering? Silakan Hikari, yang mana yang ini kan perasaannya ini kan? Bagaimana para Senang kah? Datar aja, biasa aja lah. Dapat kesenian. Tahu dari penumpukan daun kering. Saya senang mengikuti kegiatan ini. Makanya kami dapat mengetahui cara menjaga alam dan berakhlak mulia.